Reski Ambon. Akhirnya kau datang juga kemari. Terima kasih telah mengundang. Sama-sama. Ada misi apa? Saya pengen kau menghilangkan semua kejahatan di muka bumi ini. Sulit banget permintaannya. Kalau semua orang baik, kok tetap ada kejahatan dong. Itu kan menurutmu. Asik. Baiklah jika begitu. Apa imbalannya? Seperti biasa, yang kau minta, seekor bangkai cicak kering di dekat pintu. Itu kesukaanmu. Aku terima misinya. Dengan satu tambahan. Apa itu? Aku ingin sepeda panjang. Kas 2015. Sulit sekali. Adanya yang sepeda patah-patah. Yang kalau belok depan, belakang belum. Yang gelo-gelo. Bagaimana, Mi? Itu skripnya, sorry ya. Maksud saya, yang kau isi kan pasti, ayolah Ambon. Itu kan ya? Kau nih orang ini. Itu kan dipikir banget yang itu tuh. Betul. Nggak sebenarnya kayak tadi Bang bikinnya. Langsung. Persis kayak tadi. Makanya yang paling berat tuh si Sahat. Sahat juga bagus sih dia ya. Iya, karena Sahat tuh Saya- main di Ayola, kalau satu-satunya orang di gitu. Tugas Iya. gua cuma gini-gini dong, Bang. Oke, iya. Dah. Gitu-gitu doang. Sisanya mah yang lawan mainnya. Sahat juga ya. Sisanya Sahat. Tapi ada beberapa yang collab memang katu-katu. Iya, katukat karena nggak bisa wantek, Bang. Nggak bisa wantek. Nggak bisa wantek. Nggak Saya- semua orang bisa wantek. Iya, kalian berdua tuh wantek ya kan? Iya, Mas Sahat sama Yudi tuh wantek. Iya. Ah. Gimmick awalnya harus dipikirin juga. Kamu jadi apa, menyamar jadi apa itu Betul, juga. betul. Sampai itu ya. Betul. Nah, Yang paling susah kalau ketemu temen yang nggak ini, Bang, yang nggak, misalnya collab sama siapa gitu, sama Wahoy. Terus susah gitu. Udah katukat aja. Nggak apa-apa, ayo wantek-wantek gitu. Jadi mereka juga ada pride untuk wantek. Yang diajak gitu kayak Wahoy, Dewangga tapi untuk gitu-gitu. Cing Wahoy, mohon maaf, bongko bagaimana wanteknya tetap katu-katu. Tidak bisa kau, tidak bisa, mohon maaf ya, mohon maaf. Tetap katu-katu, tetap Tisu dulu, katu-katu. tisu dulu. Memang agak panas di sini Tetap karena katu-katu. agak sore begini, Iya. ini jendela di belakang ini Betul. kena matahari. Masuk kena matahari. Gitulah makanya. Katu-katu. Jadi, nah saya pengen tahu dari sudut pandang konten kreator ya. Asik, konten kreator. Kan kamu adalah konten kreator Betul. yang sekarang ini walaupun sempat berhenti juga karena suci ya. Betul. Ya. Betul. Nah, gimana mendapatkan ide itu di awal? Gimana mendapatkan ide itu? Kan itu rata-rata scene-scene film action kan begitu ya? Heeh. Iya. Awalnya tuh ngelihat ada konten luar negeri, Bang. Oke, dia gitu-gitu. Iya, bukan, kalau dia tuh kayak scene film, dia pertama cosplay dulu, yang dia nyanyi pura-pura, harusnya lewat juga pernah di Bang Arif Brata. Orang ini tuh orang tinggi hitam, rambutnya pendek. Dia tuh suka bikin kayak ketika detektif ketahuan. Oh iya benar. Nah, dia what if juga iya, ya. what if juga. Benar. Oh iya. Ngeliatnya iya, dari iya. dia ngelihatnya. Iya. Ngeliat dari dia, oh bagus ini gitu, tinggal ditarik aja ke konten yang awalnya pacaran sama pentolan. Oh itu dulu sih, itu juga kuat sih ya. Iya, itu pacaran sama dulu, pentolan awalnya tuh itu ya. dulu. Nah, kalau yang pacaran sama pentolan, ini gue udah makasih ke orangnya tapi sampai sekarang nggak dibales. Jadi perempuan. Ah. Dia bikin konten kayak gini, jadi kayak perempuan gitu. Kontennya dia cuma kamera depan. Halo sayang, aku sekarang mau berangkat kerja dulu ya. Oke. Jadi kayak pacar online gitu. Oh, jadi Iya. POV-nya memang kita kayak berinteraksi begitu ya? Iya, terus udah jam 12 nih, aku lagi mau naik gunung dulu nih sama teman-teman. Aku gini-gini nih gitu. Kan dia cantik ya. Iya, Terus iya. kayak nggak bisa gue kalau bikin yang ganteng-ganteng. Iya, nggak bisa gue jadi pacar online ganteng-ganteng. Udah Iya. bikin pentolan aja kali ya. Kocak. Oh, jadinya ngambil sudut pandang lain tapi tetap kontennya hampir seperti itu ya kan? Iya, iya. Tapi kau ngambilnya, oh daripada ganteng, mending pentolan nih. Betul. Keren. Karena itu, mohon maaf sampai berapa episode itu ya? Sampai 40, 43. Yang terakhir sudah di villa kalau nggak salah.
Betul, udah nyampe villa. Ya, Udah nyampe villa. udah nyerbu banyak orang di villa, Mas. Iya, Iya, orang di iya. villa itu. Betul. Sampai belakang, sampai dapur. Sampai dapur semuanya dihabisin sampai dapur. Iya, Sampai kolam renang, sampai kolam renang, dapur dan semua. Wes, maksud saya yang lain juga cameo kok banyak dialognya. Konten itu tuh enak dibikin kalau semuanya lagi happy, Bang. Oke. Iya, kalau misalnya tiba-tiba ada endorse apa nih konten kayak gitu. Udah bikinnya lempeng aja, lempeng. Ekspresi nggak main. Iya, benar. Ya, kalau misalnya lagi happy bikin yuk gitu. Ayo bikin. Ntar tiba-tiba kita nge-tag beberapa kali, Iya. terus dapat kliknya, udah itu yang diupload. Oh, gitu. Pernah lagi nggak happy pengen ngupload aja gitu. Ngupload yuk, udah lama nih nggak ngupload. Ayo bikin. Jelek ya? Iya jelek gitu. Udah nggak jadi. Ini nggak diposting. Sama ini terakhir. Kan Suci kan di follow Joko Anwar. Oh, Guanya oke. di follow Joko Anwar. Iya. Ngupload lah pentolan pensiun tuh habis Iya. dari Suci. Set. Terus tiba-tiba Sahat datang ke kamar. Bahaya nih acting kita udah mulai dari Joko Anwar nih. Kata gue nggak mungkin diambil juga. Tapi acting kita harus bener Bon, kata dia. Iya sih, cuman kan ya udah kali Joko Anwar mah suka kontennya aja. Iya, Nggak sampai bakal diambil buat film berikutnya juga. Ya, kan siapa tahu gitu. Kita nggak pernah tahu juga. Tapi lebih kayak sudah ada bebannya ya. Sudah ada bebannya karena kalau collab kan muncul tuh di dua-duanya. Iya, benar. Disukai oleh Joko Anwar. Wis, keren. Gitu. Acting mulai dilihat-lihat sekarang. Jadi dari situ terus memang seringnya di satu kosan di Tangsel itu ya berarti. Ya, Anak-anak- kosan seniman namanya. Apa? Kosan seniman. Ada lagi namanya. Iya, karena ada 4 petak gitu. 1, 2, 3, ada 5 pintu. Satunya kosong, 4-nya semuanya komik. Oke. 2. Kosan seniman. Kosan seniman Memang di situ konon katanya memang ada lemari Narnia ya. Ada lemari Narnia juga di sana. Ada lemari Lemari Narnia, Pak. Semua keluar dari situ seniman saya bilang. Itu jokes yang nggak semua orang tahu. Iya, Lemari Narnia bener. tuh. Lemari Narnia itu jadi diksi komika tahu maksudnya setara film kalau film tuh John Wick. John Wick, Itu diksi ya, tuh. ya diksi John Wick, diksi. Diksi komika itu. Bahkan mungkin komika-komika nggak nonton Narnianya Nggak full nonton Narnianya. gitu, John Wick-nya juga. Tapi nonton Mas berarti Narnianya. Saya cuman cuplikan pas singanya doang. Oh si Aslan. Iya, Aslan. Aslan. Oh, itu Aslan. Kau nonton Aslan tapi? namanya. Aku nonton. Semuanya Narnia aku nonton. Itu berapa season kah? 2, Narnia 1, Narnia 2. Oh, bener. Kayak Lord of the Rings begitu ya. Oh, Lord of the Rings juga cuma 2. Juga kayaknya juga. Oh, awal pertama ngelempar jokes itu siapa sih yang tahu Narnia? Loh, rame orang baik yang tahu Narnia. Rame. Tapi gitu di konten itu endorse gak ada yang masuk, jadi kayak ya udahlah. Belum kan, itu kan memang masih awal-awal juga kan. Iya. Iya nggak sih? Tapi kan Bang Brata konten creator juga. Iya. Saya mau nanya nih sharing aja ya. Boleh. Ada konten yang views-nya banyak mulu nih. Tapi ke convert jadi followers enggak. Enggak ke convert jadi followers. Beda sama yang pentolan tuh viewersnya oke, ke convert jadi followersnya oke. Oke. Nah, itu biasanya gara-gara apa? Ya gara-gara kontennya dia penasaran kelanjutannya apa kali. Oh. Karena pentolan tuh ada terus episode selanjutnya. Iya nggak sih? Oh, iya bener sih jadi. Jadi mungkin ada rasa penasaran di situ, follow deh. Biar nggak ketinggalan. Apalagi ketika, kalau nggak salah ini mungkin sepemahamannya saya aja ya. Kalau sudah ada D1, D2, orang itu ke-trigger kayak, oh D3-nya kayak gimana ya? Yang mana? Iya, jadi itu tuh kepatok di situ kayaknya. Saya juga nggak ngerti juga. Karena kalau misalkan viewers yang panjang-panjang atau viewers yang banyak, biasanya itu cuma satu-satu konten yang tiba-tiba ngonten di situ. Oh. Jadi, oh ini mah nggak dibikin selanjutnya karena mungkin raw gitu, videonya juga raw kayak lagi nongkrong aja, nggak terlalu terkonsep. Jadi lucu memang, tapi kayak misalkan saya cuma nongkrong begitu, terus ada memang kejadian lucu, itu memang banyak viewersnya tapi nggak banyak jadi followers juga. Beda kayak misalkan Haji Rate, konten Haji Rate gitu kan. Itu lumayan kalau bulan puasa tuh udah mulai followersnya naik lagi karena kayaknya dia tidak mau ketinggalan episodenya aja, Bon. Berikutnya. Iya. Berikutnya. Oh. Tapi ya analisa saya tidak terlalu memakai by data juga sih. Tapi Mas Bata juga gitu ada konten yang by followersnya jadi oke gitu, tapi angkanya ada juga yang angkanya gede tapi followersnya nggak nambah. Ada, pasti ada Coki kan. Sitong? Coki Sitong justru lumayan tuh. Oh, nambah ke itunya. Iya, jadi followers. Bahkan yang pas
sama ABG terus nambah terus ya terakhir yang Mas Panji ini. Mas Panji ini. Oh ya, yang dapat Iya, Mas Panji. Mas Panji mana nih? Ini. Itu lumayan nambah kayaknya followersnya Mas Panji juga kali ya. Atau Pak Coki Sutuang juga sudah komen kayaknya. Jadi mungkin udah komen. muter di algoritma dia. Di reelsnya dia muter juga sehingga followersnya dia ngelihat. Gitu. Ada di repost jadi nyampe. Iya bener. Tapi ya yang kayak begitu sih menurut saya susah juga kita bilang ini naik apa tidak dari konten ini kita juga nggak pernah tahu sih. Betul, nggak pernah tahu. Tapi setahu saya ketika kalau dari Kompas kayaknya nambah deh. Iya kan? Iya. Itu tuh organik juga tuh followers kayak gitu karena pasti penikmat stand up aja biasanya. Pada saat dia ngelihat ternyata dia ngonten baru di follow juga kayaknya. Tapi gue suka banget konten Coki Sitohang. Jujur aja gue suka banget. Suka banget entah kontennya Bang Arif Brata, entah Coki Sitohang yang benerannya. Iya, suka gue dua-duanya. Bagus banget ya. Karena menurut saya secara tidak langsung kita tuh belajar ketemu sama orang tahu. Iya, jadi belajar ketemu sama orang. Iya. Yang komen-komennya juga ngingetin. Iya. Ini nih, tuh ilmu lagi aja dari ilmu lagi aja dari dia bagaimana sopannya kita mengapresiasi orang gitu. Betul, ada betul, gesturnya. Karena kayak selamat siang Pak atau kita juga ketemu dia bukan yang di bawah banget gitu, paham enggak? Iya, Iya kan? iya. Ketemu orang yang besar pun kita tetap besar gitu dari sudut pandang Coki Sitohangnya. Beda sama kayak ini Pak. Iya. Kalau udah begini tuh kayak jauh di atas sama di bawah. Betul, jauh sekali ukurannya. Jauh banget. Nah, dari situ kan kita bisa kayak gini, jangan juga terlalu mendangak takutnya apa gitu Betul. sombong ya kan. Ini Gitu kalau sih. gini. Ini dipegang atas nih. Terima kasih banyak berkatnya untuk keluarga saya, Bapak. Asik. Itu yang ngundang juga. Iya. Senang itu, Pak. Senang, pasti senang. Ada favorit gue ini. Dari beberapa ada yang Iya. Apa kabar Mas? Baik atau bahagia? Baik atau bahagia, keren banget. Applause itu gue applause lagi nonton, gue taruh HP gue applause. Keren banget itu gue. Keren banget. Applause keren banget. Keren lagi. Ada juga satu lagi yang ini. Iya. Ibu-ibu, Kak kita pernah foto loh kata. Oh iya benar, anaknya kan? Iya. Oh, kita foto di mana? Iya di universitas ini loh. Oh iya, ingat saya. Iya. Ini kan tahun 2014. Iya, 2014. Ilmu banget. Ilmu. 2000-nya dipanjangin. Ditarik dulu. Set, keluar langsung 2014. Ilmu itu. Ada lagi satu kayaknya keluarga yang orang kaya juga. Aku pernah foto sama ini loh. Mana? Coba tunjukin fotonya. Asik. Tunjukin fotonya. Ini lagi di ini loh. Luar negeri gitu. Oh ya? Ini sih ini kan. Asik. Aduh. Ditekan ya tuh. Kalau dijawab, iya sih ini. Oh, bagus. Seneng. Orang seneng. Saya pun kalau misalkan punya hajatan ini. Coki Sitohang langsung. MC dia. Karena kita tamu yang datang juga rasa terhormati gitu. Kayaknya pecahnya menurut saya kenapa kita sampai ngeliatin segala macam tuh kayaknya di PWK ya PWK iya itu tuh dijelasin kalau yang pakai ini iya keren data-datanya muncul dikasih tahu ini anaknya gini nah abis dari situ pencariannya itu sudah Bang Coki Sitohang saya klik memang kontennya jujur inspirasi. Terakhir dia ngupload aja hashtagnya pengolah apa lupa pengolah handal kalau nggak salah. Iya pengolah handal. Hashtag dia ada pengolah handal. Udah diaminin. Sama Mas Coki Sitohang udah diaminin. Keren banget udah diaminin. Karena setelah saya posting konten itu juga, iya maksudnya konten kreator juga udah banyak bikin kan. Bahkan ada yang masa nerima paket Gojek doang. Gojek sedikit sih. Terima kasih banyak Bapak. itu udah berlebihan. Udah berlebihan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Mengantarkan paket saya. Iya bang gitu. Tapi kita kembali ke Rizky Ambon. Saya jujur suka sekali roastingmu, Rizky Ambon ya. Yang di pasti Arab kan, nggak mungkin di. Iya, Arab. Itu tuh kalau pun saya ngerosting kayaknya arahnya begitu tuh. Dari sudut pandang yang tidak enakan nggak tahu tiba-tiba dar gitu. Oh. Ya kan bukan yang kau superior. Kau kan ada versi lain sebenarnya.
Ya, Di grand betul. final ini Kiki Saputri. Siapa Betul. itu? Apa sih itu? Iya, lugas. Lugas. Lugas itu kayak juga. gitu, di Suci juga kayak gitu. Saya juga kayak gitu. Heeh. Itu pelan Di atas. tapi menusuk juga ya kan. Heeh. Nah, kau memilih untuk tidak memakai gaya seperti itu kan? Mm-mm. Kenapa tuh? Diingetin sama teman sama saat. Oke. Itu tuh, gue tuh bang roasting tuh Hmm. lebih ke 70% tajam, 30% lucu. Oke, 70%. Oh, lebih banyak ininya Lebih ya. lebih suka tajamnya ketimbang Lucunya. lucunya. Ngobrol lah sama Mas Danar, Dias Danar. Oke. Ngobrol, nanya-nanya, abang kalau nonton roasting lebih suka yang lucu atau tajam? Gue sih pribadi lebih suka yang lucu ya, kata dia. Oh, apalagi penonton Arab banyak, apa namanya, virgin comedy. Izin bang minum dulu bang. Iya, iya. Sebentar ya bang ya. Aman. Saya minum dulu nih. Terima kasih. Saya juga diberi kesempatan di sini. Silakan minum dulu karena saya juga sebenarnya mau minum juga sedikit. Air ini adalah air doa yang udah didoakan. Memang di sore hari ini cuaca memang agak panas. Pak, emang serendah itu cek di situ. Kayaknya nggak serendah itu juga nadanya. Terlalu rendah itu ya. Terlalu rendah, dia agak naik dikit. Ya Nah, itu. iya, maksudnya lebih suka Dias Danar lebih suka lucu. Terus keinget gara-gara kalimat virgin comedy. Penonton Arab banyak virgin comedy, Oh, Bon. baru ini ya. Takutnya dia nggak ngerti, mereka nggak ngerti. Takutnya Iya. roasting-roastingan yang gayanya kayak lu. Akhirnya ya udahlah ngobrol sama saat gimana ya, gue nggak bisa nih ngerosting yang lucunya lebih banyak. Oh. Gue tuh nggak bisa bang roasting yang ya gitu. Oh, gitu. Sebenarnya nggak bisa. Roasting modelan kayak Arab tuh lama bang itu nontonin komik-komiknya. Oh, gitu. Cara gimana ngerosting kayak gitu. Terus Akhirnya diingetin sama Sahat, yakin lu mau kayak gitu lagi? Ini panggung lu setelah Suci loh. Kalau lu berhasil, lu selamat. Tapi kalau lu gagal, udah mana di Suci flop, di sini flop juga lu parah gitu. oke. Udahlah kalau mau idealis, udah selesai idealisnya, udah di Suci, udah gitu kan lu kemarin kata dia gitu. Iya. Oh ya udahlah, besok nyoba yang kayak di Arab Iya, gitu. Nah, di latihan di Comika sekali, terus ngobrol juga sama temen, akhirnya bisa. Oh, jadinya malah menarik gitu walaupun kau ngerostingnya. Ya karena enaknya kau adalah salah satu penggemarnya juga ya. Ya. Pengikut fansnya juga ya kan. Jadi apa namanya fakta-faktanya juga unik-unik dari kau. Tapi pada saat kau nyerang malah bukan kenanya Arab doang tapi beberapa Circle-circle-nya. circle-circle-nya juga gitu. Kemarin kami ngobrol sama Mas Panji waktu di ABG. Dia adalah Riz, kamu adalah favorit Mas Panji. Dia bilang kayak gitu. Saya bilang, sudah saya duga. Nggak mungkin jawab gitu ke Mas Panji. Sudah saya duga. Sudah saya duga. Nggak mungkin. Tapi yang di Kiki Saputri situ tajam situ ya. Nah, gue kalau ngerosting biasanya kayak gitu, Bang. Iya, gayamu tuh begitu sebenarnya. Iya, biasanya kayak gitu. Kamu ini enggak ini masa sih tar. Oh, jadi dapatnya tapi ya menurut saya esensi roasting memang seperti itu ya. Nah, saya suka respon itu. Oh, ketimbang Oh. hahaha. Oh gitu. Di badan tuh kayak energinya lebih Oh, dapat gitu. dapat Kayak kita lagi. stand up kan energinya Iya. dari ketawa. Iya, Nah, kalau kalau- roasting saya energinya dari gitu. Bener sih, karena menurut saya roasting juga memang arahnya ke situ. Jadi bahkan kalaupun misalkan kita nyari beda-beda juga orang ya maksudnya. Ya, beda-beda komik. Faktanya dari sini, tapi kita nyari punchline-nya bukan ngenanya ke dia, menurut saya juga kayaknya bukan roasting itu, tapi ya lucu-lucu aja. Lucu-lucu aja, Iya, aja, benar. sah-sah aja. Sah-sah aja juga, sebenarnya karena juga. Penonton juga ketawa gitu kan. Tapi kau ada groginya nggak? Pas di kemarin, Iya. habis AT, Bang. AT itu ampun deh. Deh, Allah. Temponya pace cepet banget. Iya, dia kan Tak begitu tak der, mainnya tak tak dia. der, tak tak der, tak tak der, tak tak der gitu aja terus. Iya. Satu fakta ini dibelokin lagi. Iya, ini Yuka kan duduk samping gua tuh. Iya. Dia sampai gimana nih, Mas? Oh iya, saya bisa merasakan sih Iya. dia juga pertama ya. Terus gua nenangin kayak aman Bang, tempo gua nggak secepat itu kok. Oh, Gitu, tempo kita oke. sama. Iya. Gitu. Karena kan gue takutnya tuh kan ada kebiasaan-kebiasaan kan Yuka bukan komik ya, Iya, tapi iya. ngelihat orang temponya cepat biasanya kita ke bawah tuh. Iya ke bawah benar. Bandingin lah dengan materi kita atau kitanya. Kadang tempo kitanya naik jadinya gara-gara habis orang yang temponya cepet. Ke bawah juga ya. Nah, gue bilang aman Bang, tempo gue nggak segitu kok, sama kita Iya, enak iya. gitu kalau lo habis gue.
Itu sih. Heeh. Ate sih memang kencang juga tuh. Ih, kencang banget itu, ampun. Dia jadi host, terus setiap present juga ada tetap roastingan. Terus dia bisa ngebawa si ini pas WeChat chat itu jadi lucu juga. Kenapa pas ngupload foto gue jelek sendiri dah bang, foto gue bang? Nah, ini saya mau jelaskan di sini. Iya, foto gue jelek sendiri, yang lain kayak... Nah, Gue tuh kayak ngeblur gitu. pertama, kau kan pertama itu. Kedua, Kedua. bisa teh. Iya. Saya nonton Ate habis itu. Saya nonton di TV. Saya nonton di TV, ya kan? Nonton di TV habis itu udah tuh nonton. Nah, pas kau setelah saya nonton tuh udah selesai. Tapi pas muncul yang keduanya, baru saya mengingat saya harus foto nih. Jujur, saya ndak foto kau di ini. Di pas di TV, tidak. Makanya, aduh, saya bilang, ampun mana nih. Saya putar ulang di HP, karena waktu itu saya lagi luar. Putar ulang di HP, terus saya tunggu sampai momennya Rizky Ambon muncul. Jadi HP saya foto lagi. Ting, 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 ting. Jadi hancur. Bang, kok beda banget bang fotonya? Diam. Gitu. Jadinya yang lain mah jelas karena memang saya foto. Dari TV langsung. Iya. Pokoknya setelah penampilanmu itu saya baru kepikiran. Saya harus testimoni nih. Jadi baru mulai jadi foto. Jadi foto tuh Yuka, Niko, Uus, Primawan. Itu pun Ate bukan stand up-nya. Iya, bukan pas dia ngerosting dan lain-lain. Dia pas ini present apa baru foto. Karena tema kan naik mulu. Iya, saya bilang mati lah, beda lagi gimana nih. Kalau saya nonton ulangnya di TV mungkin masih sama gitu. Karena kan apa itu masih ada 7 hari gitu. Masih ada 7 hari. Iya, jadi saya minta maaf ya. Gak apa-apa bang. Saya cuma kenapa ini beda ya? Gue tuh mikirin situasi pas motonya. Kenapa yang lain kayak gini, terus yang ini ngeblur. Kenapa ya? Apa ya situasinya gitu? Apa yang terjadi nih ketika nonton? Ya Allah, saya tidak foto sama sekali. Setelah kamu baru saya mengingat untuk inilah testimoni nih gitu. Foto lah. Gak apa-apa bang. Tapi senang saya diadili doa, senang banget. Iya sih, saya apalagi nanti bakalan tayang di itu kan. Katanya. Kau ada materi yang tidak aman gak? Aman semua. Kalau misalkan, diminta tayang gitu, aman ya? Aman semua. Harusnya ya. Harusnya aman semua. Iya, harusnya aman semua. Aman semua. Iya. Bang Uus paling ya. Apa? Iya, Bang Uus paling Bang Uus mau ngomong dikit. Kan ya mungkin emang udah ngomong sama Bang Arab, tapi kan penonton kan nggak tahu. Iya benar. Apalagi penonton baru pasti nantinya lagi kalau sudah tayang di sana lagi. Iya, benar-benar kayak Toping di sana tuh bingung mau ngapa-ngapain. Gerak-gerak gitu, ini artis-artis gede semua. Iya. Sama kayak di maraton, diem aja. Iya, itu saya juga mau bilang. Bahkan di maraton tuh kau malah beku katanya. Beku. Tung. Tapi beliau memakai kabela di situ, respect. Yang dia beli kalau nggak salah waktu saya live di sini jungkir balik. Betul, saya beli sekalian itu. Iya, dipakai di situ. Terus ada Wawan Cikuk, ya kan? Wawan Cikuk, Primawan dan Ate. Dia gini kan. Diam aja jujur saya beku itu. Tapi menurut saya kau ini sih Star Trek aja gitu. Kayaknya ya. Karena kau ngikutin sih. Apa ngikutin? Ya nggak sih, maraton? Sebenarnya mah sama TP sama Nikonya udah kenal bang. Oh iya. Sebelum maraton udah kenal. Oh. Makanya saya ngambil posisi dekat sebelah TP kan. Iya. Sebenarnya mah udah kenal bang. Oh, teman apa? Ketemu gara-gara saya ngonten, terus gitu. dia follow, kita pernah nongkrong juga beberapa kali. Ya udah gitu. Oh gitu. Yang bikin itu tuh susah masuknya bang. Susah untuk kalau oke deh saya putuskan. Kalau ditanya saya jawab, kalau tidak ditanya saya diam. Oh begitu. Jadi modemu langsung kayak begitu tuh. Mas Tepe udah mau bantu. Dia udah nyenggol-nyenggol. Iya. Ayo. Terus susah bang. Susah bang. Dia tahu gue bisa sulap. Mas jadi tahu. pancing itu. Sulap. Jangan bang. Bisa sulap. Jangan bang. Gitu. Terus akhirnya Mas Niko support pakai yang dialog pentolan itu. Iya. Cuma kan ya udah segitu aja gitu. Pokoknya gerakan-gerakan itu kami bertiga aja tuh di situ tuh yang saling. Oh gitu. Jangan bang.
Jangan lupa. Ya. Lempar masuk, jangan. Kenapa? Maksudnya, pertanyaan saya sih kenapa gitu? Senior stand up gak enak gak enak sama senior stand up. Justru. Ya Allah, kenapa emang kan itu juga teman-teman juga. Iya teman-teman juga, cuma kan apa namanya Bang Firmawan ada kedekatan di situ sama Arab. Ate sebagai orang yang kalau misalnya disuruh roasting tiba-tiba dia bisa. Iya. Bang Mawan sebagai mentor yang nulisin anak-anak. Iya. Nah, saya kan sebagai, iya betul, iya gitu Bang. Sebagai roster Rizky Ambon roster gitu. Dan dia juga maksudnya kau juga baru keluar dari suci gitu. Orang nggak tahu juga di situ. Nggak tahu. Tapi gini deh Bang, misalnya kayak gue di maraton gitu, lu pernah gak ada momen di mana harusnya tuh lu bermain gitu, tapi karena lu gak enak atau lu ya bahasanya misalnya starstruck lah, jadi bingung gitu? Iya pasti sih. Apalagi saya juga kayaknya kayak gitu juga sih. Ada momennya apa? Kayak momennya apa? Founder kali ya. Founder? Iya founder gitu. Kalau main sama founder? Iya main sama founder terus kayak gimana nih ya? Tapi kalau ada satu bercandaan pecah, PD-nya kita naik biasanya. Iya. Nah itu jam biasanya tunggu momen lagi baru keluarin lagi. Kalau tidak mundur lagi. Karena posisi kita sebenarnya hampir sama kayak si bapak-bapak nongkrong terus bahas bala-bala apa yang ini. Ada tuh bala yang heboh, bala raja, penuh pramugari kan di sana heboh. Sakit banget video itu, sakit itu video itu. Pandemi waktu itu. Pandemi, respect. Karena kalau kita ya bahas itu deh. Kalau kita bedah di awal tuh ada yang bilang, tapi ada juga bala yang baik, bala bantuan. Ya, cepet, punchline cepet. Itu. Ada lagi, ada juga yang ini bala-bala, enak. Cepet. Ya, bala yang heboh. Kata hebohnya ini kayaknya agak aneh ya. Iya. Terus dia pas setupnya agak panjang. Ada itu di sana, ada gitu-gitunya, setupnya agak panjang. Setupnya kepanjangan. Orang nunggu, worth it nggak gitu. nih? Kameramen ngeh di situ. Di situ gini langsung sendiri. Elephant in the room dia pecahkan di situ, dia tambah hahaha. Diem dia. Kok FYP kita sama sih? Iya kan itu FYP kita sama. FYP global sih. FYP global sih sebenarnya. Iya benar. Nah, di Tangsel berarti sudah banyak komika-komika luar biasa ini. Ada juaranya. Saya terakhir kayak gini teman saya marah-marah Bang. Kenapa tuh? Terakhir saya di podcastnya Bang Dias Danar. Iya. Saya ngomong pasti Bang Dias Danar ngomong gini. Monster-monster tuh di Tangsel ya sekarang kata dia. Iya Bang, gue bilang. Ada Rio Isan, kata dia. Monster gue bilang gitu. Dia bilang ada Rido Maza. Gue bilang belum. Gue bilang gitu Bang di podcast itu. Iya. Terus besoknya dia kan ikut Tangsel Combat. Aduh deh. Close mic. Aduh. Dia bilang gara-gara kena mental. Karena omongan gue Bang. Ya Allah. Iya katanya. Gue bercanda dong. Emang lu mah gak sayang sama gua. Kata dia gitu. Lucu deh podcastnya Bang Ari Brata. Lucu banget. Monster dia. Dia menang monster minggu ini Comika tuh. Wih, gokil. Menang lu Dok. Bahkan katanya LPM-nya bisa mengalahkan garis-garis yang banyak itu. Pokoknya intinya rupiah-rupiah itu. Iya, lucu lu Dok. Lucu. Terakhir Tangsel berarti monster semua. Monster semua. Nggak ada yang tidak monster. Tidak ada yang tidak monster. Monster semua. Monster semua di sana. Monster semua. Bahkan katanya kabarnya Rio sudah ini juga. Comeback dia. Mengerikan dia. Dia panas karena melihat piala aja. Panas dia aja. Tapi alhamdulillah berarti tadi aja di sini ya? Iya, dia ngobrol. Gitu. Jadi saya juga sempat, tapi udah nggak direkam waktu itu, ngobrol-ngobrol biasa aja. Ambon tuh saya bilang dia itu memang tidak ngejar kompetisi kali ya. Saya bilang begitu. Iya, dia pengennya cuma nampil-nampil kayak gitu. Nah, saya pengen dengar dari kau nih. Maksudnya panggung suci ini kau anggap apa gitu? Kau pengen kompetisi ngejar juara kah atau kayak gimana? Ini tuh obrolan bareng Bang Wira tahun lalu pas show-nya Bang Jawin Jakarta. Oke. Kan Bang Wira puisi, saya di belakang sama dia ngobrol. Iya. Yang saya inget tuh, lu kalau masuk suci ya amin-amin, kata dia gitu. Cuma ada 2 pilihannya. Dengan lu yang sekarang, untuk lu dapat atensi mau nggak mau lu harus juara. Oh, oke. Untuk misalnya followers yang sekarang, Iya. terus untuk dapat atensi dari orang lu mau nggak mau harus juara. Kalau lu udah tahu nggak bisa juara, diinget.
Yang penting diingat. Ada dua ini ya. Ada dua. Kalau emang lu udah tahu lu nggak bisa juara, Iya. diingat. Nah, gue tahu bang dari show 1 gue nggak bisa juara. Masa sebegitunya kau dengan dirimu, Ambon? Maksudnya, ya dukungan-dukungan banyak soalnya. Iya, dukungan-dukungan banyak. Komen itu. Aja pengen ngomong, mimpi gue mah sebenarnya pengen kita tangsel final berdua. Manis bener. Terus gue yang ngebantah bang, nggak bisa. Ini omongan nih sebelum show 1. Nah, ini sebelum show 1 jalan gue bilang nggak bisa aja. Kita punya kelemahan masing-masing. Kelemahan gue ketemu di tema roasting. Kelemahan lu ketemu di 2 tema sekaligus. Kau udah sampai tahu di situ ya? Iya, itu sebelum show 1 jalan, gue udah ngomong. Kalau roasting, kayaknya roasting gue nggak cocok deh di Suci. Kalau kedua tema, kayaknya lu bakal kecapean. Sedangkan di 2 tema, gue lebih bisa. Oke. Nah, kejadiannya pas banget, udah mana temanya 2, satunya roasting. Ada kelemahan gue di situ. Karena di kepala gue roasting tuh 4 besar, bang. Oh gitu. Bisa nyampe nih 4 besar. Karena roasting jauh kan jaraknya, Suci 11, Suci 10. Iya. Di 6 ternyata. Di 6 besar ternyata roasting. Oh iya lagi 6. Kirain Iya, 5 itu cepet soalnya. banget. Jadi kau udah memutuskan tuh, maksudnya udah tahu nih nakar dirimu kalau roasting saya enggak nih. Iya. Nah kenapa nggak berpikir roasting saya lemah? Bagaimana kalau saya menguatkan amunisi gitu? Maksudnya menguatkan amunisi. Artinya kayak, kelemahan saya di roasting apa ya? Mungkin amunisinya itu dengan kombut dengan yang lebih jago roasting, kayak misalkan Onci Cook dan lain-lain gitu. Oh, udah sempet bang pas roasting di bareng teman-teman gitu, Iya. ngulik gitu. Cuman apa ya? Dengan waktu seminggu gitu, di guanya nggak cukup. Oh, ada juga. Meskipun oke ya roastingnya ya gue ngerasa ya pas Iya, gue tuh nggak dapat kompor gas aja. Tapi kau tetap diingat gitu. Ya Bukannya- niatnya arahnya ke sana. Iya. Akhirnya kau memilih itu juga. Jadi, Iya kayak puisi. iya. Kan, apalagi ada ini, Pundit Suci. Pundit Suci. Iya, maksudnya teman-teman juga berpikir ini Amun bisa lebih dapat lagi LPM, tapi kayaknya ini orang memang tidak ngajar LPM juga sih gitu. Nah, cuman pengen ngasih tahu betul. ini puisi nih saya gini. Ada obrolan juga sama Mas Zawin. Oke. Sempat ditanya, lu di Suci mau apa? Dia nanya gitu. Kata dia, gue mau show bang. Iya. Jadi semua tulisan gue tuh LPM-nya nggak gue taker. Jadi Kayak gimana? kayak misalnya kita nulis nih buat Iya. lomba. Kan kita tahu LPM-nya ada berapa tuh dari ini udah ada LPM. Aduh ini kosong nih. Oke, iya. Itu nggak gue taker bang, gue nulis aja. Oh gitu. Iya, nulis ada LPM-nya menurut gue lucu. Iya. Gue bawain di open mic lucu, udah gue bawain. Gue udah nggak mikirin LPM-nya ada berapa ini. Benar. Setup panjang nggak apa-apa. Iya, kau paling kuat dengan setup panjang, Bon. Sumpah. Iya, niatnya emang kesana gitu, udah jadi performance saja. Nah ternyata jadi pedang bermata dua bang ke guanya. Karena Peserta tapi gayanya kayak bintang tamu. ada yang kayak gitu komen gitu. Iya, gayanya kayak bintang tamu. Terus juga ada yang ngeremehin panggung. Kagak guys, stres gue juga guys di Suci guys. Pasti ya, stres. Yang niatnya cuman menghibur aja stres bang. Gue yang niatnya cuman menghibur aja stres. Gimana yang lain gitu, kayak Eja gitu stres banget. Iya sih bener. Karena teman-teman komika juga yang kombut di situ, tim kombutnya katanya ya, Amun mah enak udah nyetor premis sekaligus punchline-nya udah jelas gitu. Ini gua mau bawa ini. Jadi kita cuma tinggal ngarahin payungnya atau apanya gitu. Iya. Udah siap sebenarnya kau itu ya, karena kau udah open mic-in juga. Berarti ketika misalkan tema ini pertama minggu depan taping, udah open mic duluan tuh kemana-mana atau cuma di Tangsel doang? 2 open mic. Oke. Di Comika sama teman-teman Tangsel paling lagi tongkrongan dikumpulin. Terus Oke. Oh, open mic lagi di situ. Oh, jadi lo sebenarnya udah cukup kuat gitu ya. Udah kuat. Gokil Iya, dia. tapi stres itu. Gue udah tahu bang, gue show 1 bakal nilai tertinggi bang malah. Karena gue ngerasa di antara semua komik, gue paling cepat adaptasi sama panggung. Yang lain tuh lama. Oh, masih agak kaget dengan dihantam kamera gitu ya? Iya, gue udah ngomong dari sebelum show 1 mulai. Oke. Pecah ini gue aja, gue bilang. Show 1 mah. Cuman show berikutnya karena kalian udah pasti udah pada tahu panggungnya. Nah gue yang kesusahan pasti show berikutnya. Ada begitu ya? Maksudnya. Iya, gue ngerasa di show 1 tuh kayaknya adaptasi panggungnya lebih cepat ketimbang komik yang lain. Ketika komik yang lain masih ngeraba-raba, Iya. gue udah selesai. Iya, benar. Udah selesai sama urusan panggung, Kelihatan. tinggal stand up. Iya.
Ya benar, ternyata nilai tertinggi. Nah, show berikutnya merekanya udah adaptasi, guanya cepet banget sih adaptasinya. Gue pikir bakal di 4 show. Ternyata adaptasinya langsung show 2. Cepet banget adaptasinya komik-komik. Tapi beberapa komika yang memang show di awal pecah, memang standarnya, mohon maaf, ditaruh memang di sini. Di atas, Di betul. atas, Udah Bang. mana pecah sendirian. Pecah sendirian pasti Iya. udah di sini nih. Mohon maaf yang lain hello. Tapi yang ini justru tidak ada ekspektasi. Ketika ada perkembangan sedikit saja, bagus banget. Bagus ya. banget dihitungnya, iya. Bagus banget, langsung naik semua. Iya. Saya tuh di Show Suci gini nih, saya. Ah, Yang lain tuh gini nih. Iya, gitu iya, kelihatan. Iya. Naik semua. Iya sih bener. Jadi ya udah ini yang dipilih jalan nyamun itu ya udah seperti ini, dan kau juga happy kan? Happy banget. Masuk Happy Suci juga. happy banget. Iya. Terus kesempatan Adil Idola juga happy banget. Apalagi Adil Idola, Pak, itu penontonnya. Mohon maaf, yang streaming saja banyak itu. Oke, kita lanjut lagi ya tadi. Jeda azan dulu. Alhamdulillah. Insyaallah. Kembali lagi ke yang tadi tuh saya mau nanya tentang pada saat kau kan udah bisa tahu nih, saya kayaknya nggak sampai di saya sampai di roastingnya saja, terus di pre-show udah tahu udah pecah. Bahkan kita tadi barusan ngobrol kok katanya pas pre-show udah tahu premisnya untuk show selanjutnya. Suci selanjutnya. Untuk Suci selanjutnya, iya. Kelar Suci 11 kan gagal. Suci 11. Bareng sahabat tuh. Bareng sahabat, bareng Rio. Gagal, terus lagi udah di luar kan kita makan tuh. Iya. Makan si Rio juga masih bengong aja. Yuk dengerin materi gue nih buat tahun depan. Terus dia kayak nengok doang. Jadi gini, yuk, jadi komik yang lucu banget gak punya gelar suci, susah. Terus dia, apa sih, udah makan dulu aja, kata dia gitu. Gue bawain tahun depan. Kau langsung bilang kayak gitu? Udah akhirnya jalan, Suci. Gue udah menetapkan kalau Suci 12 tuh audisi terakhir gue, Bang. Oh, udah bilang itu, kayak ini udah terakhir ini. Ya ke diri sendiri juga udah ngomong, ke anak-anak juga ngomong. Kalau 12 gue nggak masuk, gue nggak akan ikut berikutnya. Oke. Udah selesai gitu. Gue sudah nggak ngejar lagi Suci. Oke. Makanya premis di audisi Iya. itu premis yang materi yang gue pengen juri denger. Bahkan LPM-nya nggak ada, Bang. Yang bikin gue lolos audisi Bandung itu materi nggak ada LPM-nya sama sekali. Tapi itu curahan hatimu itu. Yang mau Iya. pengen juri ini dengarkan ini. Iya, gue pengen kalian denger. Kalau gue pun gagal, seenggaknya materi gue ini kalian denger. Sama kayak waktu pre-show. Gak apa-apa gue gagal, tapi materi ini gue pengen juri denger. Udah gak masalah gagal, Bang. Makanya penampilan gue di Suci kayak gitu, emang karena gue udah nothing tulus dari awal. Oh gitu. Materinya gini bahkan waktu audisi Show Bandung. Iya. Gue akan ikut lagi, pokoknya ada momen sampai di mana juri-juri ini teman-teman gue lagi, juri-jurinya teman gue semua, Iya. ya kan, yang cuma gue gini, terus pada Indro. Nah terus di situ gue ngomongin pada Indro kalau misalnya di kompetisi lain ketawanya susah banget, kayak gitu kan. Iya. Iya, jadi gue bener-bener ngeroast pada Indro. Habis itu gue selesai audisi, gue pengen turun, Mas Paro udah jangan di sana dulu, berdiri dulu. Gue berdiri dulu, bahkan gue audisi cuma 1 menit 45 detik, nggak sampai 2 menit. Nggak sampai, Bang, gue 2 menit. Jadi betul-betul kau cuma mau bawa nih, saya mau ada cerita ini untuk kalian nih, udah gitu tuh. Iya. Ininya ya. Jadi gue datang, naik, ngasih tahu semua yang gue pengen kasih tahu. Pas gue langsung mau turun, situ dulu. Terus pada Indro komen kayak, lu tuh bukan ngatain gue, kan gue ngatain filmnya. Iya. Lu tuh ngatain teman-teman lu gitu, terus ngasih golden dikit. Udah, gue turun. Terus ada Sahat kan, Iya. nggak lagi dah, kata gue ragu sama lu karena dia dengar materi gue tuh, materi ini nggak ada lucu-lucunya, kata dia. Oh, oke. Tapi ternyata berhasil ya, udah akhirnya masuk pre-show gue benerin materinya, semuanya pengen gue kasih tahu gitu, termasuk si premis arogan tadi. Iya. Gue kasih tahu aja gitu, udah dapet. Gitu memang kalau materi stand up-nya memang kejujuran juga apa yang mau kita sampaikan gitu. Dan tidak ada ekspektasi apa-apa juga ya kan. Nggak ada, kan kelas kita tuh Bang Panji ngomong gini, 3 mantra kalian apa deh? Ini emang lawas sih kata Bang Panji, tapi gue mau tahu aja. Oke. Ditanya satu-satu, lu Bang 3 mantra lu apa? Kata dia gitu. Nggak tahu, Bang. Loh, kok lu bisa nggak tahu? Terus lu audisi kayak gimana? Gue jelasin dikit. Suci 10 gue persona barista. Oh iya, benar. Suci 11 gue tukang parfum. Suci 12 ini, Bang, gue masuk. Gue jujur doang, Bang, gue masuk, Bang, tiba-tiba. Emang kadang persona itu diri kita sendiri.
Kata Mas Panji. Iya. Langsung dijawab. Iya, karena gue udah nggak tahu bang, persona tuh kadang diri kita sendiri. Kayak misalnya gue Panji Pragiwaksono, ya personanya mungkin Panji Pragiwaksono kata dia gitu. Ih, keren. Keren, ada jawabannya. Oke, Ada jawabannya. Ada Keren. jawabannya. Karena iya sih kau beberapa materi ini juga di kompetisi lain juga apa barista lah. Ya kan? Iya, Parfum. nyari-nyari persona lah, kayak Nyari komik-komik persona. pengen masuk suci. Jadi sebenarnya untuk next suci juga ini takutnya kan menginspirasi komik-komik mau masuk suci nih. Oke, 1 menit. Kok cuma 1 menit? Ya gue cuma mau ngomong ini, ngapa emang? Terlalu arogan. Terlalu arogan. Arogan itu ya. Terlalu arogan, terlalu arogan. Kamu di situ dulu kata Mas Faru. Kamu di situ dulu. Wah, dapat saya. Ikat orang ini. Ikat orang ini, penyusup. 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 Lama bikin rame-rame Iya. aja nih. Tidak ada materi sama sekali, cuma naik. Tapi ya tiap tahun pasti suci ada terus. Ada rame terus, sih. suci 13 juga ada. Rame terus gitu. Nah, sekarang ini berarti full konten juga ya? Full konten. Ada tim juga? Nggak ada teman-teman aja. Teman-teman aja ya? Belum kepikiran. Kosan ini aja apa Kosan seniman, kosan seniman. Gitu. Terus abang nonton Grand Final nggak bang? Nonton. Nonton nggak? Tapi Sampai saya- habis nggak? Tapi saya nggak nonton langsung. Oh nggak nonton langsung. Iya, soalnya Ada momen menarik di Grand Final. apa tuh? Dengan penonton semua. Iya. Sini komik, Iya. komik semua komunitas. Oh iya benar-benar. Komunitas. Habis nih suci nih kelar nih pengumuman Iya. juara. Terus di belakang layarnya dia itu ada ininya. Juara 1. Pamungkas. Oke. Terus ada lagi selamat untuk Babe Cabita. Jadi di belakangnya ada kompilasi juara. Oh. Iya. Jadi ini Video-videonya. finalis lagi pada berdiri bertiga. Di belakangnya tuh ada layar itu videoin kompilasi juara-juara. Iya. Terus masuk lagi udah Yono Bakre Iya. gitu. Terus Rizky Prasetya Mukmin. Tiba-tiba logo Suci 13 muncul. Tah. Bung. Itu gua ngeliat ekspresi komik semuanya begini. Terlalu banyak yang ngadu, yang masuk cuma 13. Matanya nyala semua, Bang. Kata gua, Aku akan ambil. ambil ini. gitu. Terlalu banyak itu komik yang karena kita nggak ada yang expect kalau 13 muncul di situ kan. Iya, benar. Paling diumuminnya kapan sih nanti. Iya, Eh betul. tiba-tiba 13 muncul anak-anak semua. Tar. Enggak semua. Nggak bisa. Dia udah gini. That's 13 adalah diriku. Udah 13 adalah diriku. Gila itu momen epic banget itu momen itu gue ngeliat muka-muka komik. Terus gue ngomong ke anak-anak Tangsel, lihat panggungnya, bayangin kalian ada di situ. Gue Tiba-tiba jadi motivator. seru banget. Ya ampun, karena tidak dirasa pasti. Iya, udah 13 lagi. Iya, nggak kerasa Udah muncul pasti audisi, nggak kerasa. bahkan sekarang udah ada audisi apa itu yang final apa? 5 menit apa? 5 menit 5 juta. 5 menit 5 juta. Langsung udah pasti pre-show. Kabarnya. Pre-show, golden ticket, pre-show, udah nyaman sekarang udah ada sosmed juga ya. Dan enaknya show-nya ini mas sebenarnya obrolan bapak-bapak kalau udah nadanya seperti ini nih. Enaknya showmu. Maksudnya di eranya Sucima ini. Kau udah bisa posting kolaborasi dengan akunmu sendiri. Jadi orang udah tahu gitu, udah enak. Dulu harus kasih tahu dulu, oh ini Instagramnya ini nih. Wah, lama dulu kita, apalagi yang dulu-dulu masih Twitter ya. Jadi susah ngejualnya ya. Susah ngejualnya. Sekarang udah enak, tinggal collab postingan sama Suci udah tahuan. Ketahuan IG-nya apa. Iya, betul. Tapi nggak enaknya komentarnya juri semua. Komentarnya menikmati penampilan. Aslinya itu sekarang penonton juga berkembang ya, maksudnya udah tahu semua teknik dan lain-lain, akhirnya terlalu tahu. Iya, terlalu tahu. Terlalu tahu, Terlalu bos. tahu. Terlalu tahu, bos. Kau tidak tahu di situ orang bagaimana bikin materi, kasihan. Iya. Wah, Terlalu menjuri. Rata-rata ngejuri semua kok. Gak ada yang terlalu nikmatin, gak ada yang nikmatin gitu. Kalau penonton online ya. tapi dari Suci ini, keluar dari Suci, ada yang kau dapat nggak dampaknya? Contoh orang kenal kau karena Sucinya, bukan karena si pentolan-pentolan ini. Iya itu happy banget tuh gue. Ada juga. Biasanya kalau ketemu kan, Bang Ambon, tawuran bos. Oh iya. Assalamualaikum, terus kamu nih bos. Gitu kalau ketemu orang Oh, gitu. gitu. Peribot. Terus ada momen gue ke mall.
Iya. Bang Ambon gitu. Hmm. Ya, gimana sucinya bang? Wah, gue komik ini, komik ini gue nih, komik ini, bos. bos. Duh, Oh iya, dikenalnya itu. Gimana Iya. suci bang? Ah, beda langsung tuh. Langsung beda gue, Iya, kayak langsung kan beda. awal-awal mah kayak gitu-gitu. Paling Konten pentolan nih, konten. pentolan nih. Gimana bang sucinya bang? Iya, Asik deh. Asik deh, kayak aku adalah komika. Namaku tertera di Wikipedia. Kayak gue drive thru waktu itu. Kan gue Oke. ke maraton main. Iya. Terus gue drive thru gitu, terus ada abangnya gitu. Iya. Bang Ambon? Is- Iya ya, gitu. Iya. Terus dia ngambil gini, set. Terus sambil ngasih, lancar-lancar bang sucinya. Keren deh. Keren deh. Komika deh kamu. Komik. Biasanya kayak tawuran bos. Orang bos. gitu. Nah itu agak bahaya konten itu ya, karena kalau orang awam yang lihat ya, tampilan begini nih, ada orang, Iya. tawuran bos, orang kayak, bahaya ini, bosnya ini kayaknya, Iya. iya kan? Agak bahaya. kalau orang tidak tahu kontenmu gitu. Agak bahaya. Kan kosan gue tuh di dekat pemukiman warga kan, pasti Iya, lewat. rame terus. Kayak puasa tuh, misalnya ada bocil-bocil sambil bangunin sahur. Misalnya kayak semua ayo pas lewat kosan gua, wah tawuran ayo. Lalu lewat lagi, semua ayo sahur. Pas lewat depan gua dong marah-marah. Aneh banget. Dia udah tahu ya, karena target ininya juga kontenmu ke bocil-bocil juga sih ya. Iya, gua pernah dipepet. Akhirnya ya? Gua pernah dipepet. Gua lagi naik motor nih, dipepet 2 orang. Malam-malam jam 12:30 balik nongkrong. Oh iya. Dipepet gua lagi jalan gini, terus dia nengok gini kan. Akhirnya dia ngelambat tuh. Kata gua ngapain ini kata gua. Mepet gini kan. Foto Bang Ambon. Ya Allah. Ya Allah. Gitu udah panik juga malam-malam itu. Udah panik malam-malam gue bang. Parkir juga sama. Parkir nih gue lagi sama teman-teman gue nih rame. Jadi banyak konten. Saat langsung lagi keluar. Set. Tek, si Rio mau bayar parkir. Terus ngeliat gue. Bang Ambon itu udah gak usah dimintain. Wah, setara Pinoge. Setara Pinoge gue bang. Udah setara serigala terakhir gue. Iya betul. Kata gue ngeri banget itu. Wah itu akhirnya terpakai tuh persona premanmu di situ. Kepake kayak Kepake gitu-gitu di situ kepake. tuh. Ya kayak gitu-gitu kepake. Parkir rata-rata kepake gue. Bah, kalau ada yang nggak tahu tuh, 2.000 bang. 2.000 bang. Lihat bye-bye. 2.000 bang ditarik kepalanya. Lihat bye-bye. Lihat. Oh iya maaf bang, tali sepatu saya kebuka. Malah bukan fokus di kau. Gue tuh suka ini bang, kayak ada minimarket di dekat rumah, dekat kosan ada minimarket di jalan raya. Gue masahat. Terus ada tukang parkir minimarket ini, tahu gue kadang suka teriak-teriakin mulu. Iya. Wah Ambon gitu. Terus suatu saat gue lewat sama saat dia bilang, Bang Ambon nongkrong kata dia. Nanti pulang. Pulangnya gue ke situ bang. Pulangnya situ nongkrong ngobrol bentar. Gue ke minimarket jajan-jajan ngobrol bentar. Cabut. Menggugurkan kewajiban. Yang penting Iya. bos udah merakyat, Udah gitu, merakyat. ketemu anggota-anggota aman udah. Aman udah. Terus suatu saat ada apa-apa tinggal kumpulin. Tapi kau tuh, waktu di sekolah memang merasakan ini juga nggak sih kayak bully gitu? Parah. Kau yang bully kali? Enggak bang, gue Masa? SMP kecil banget bang gue. Masa? Sekarang doang gede gini gitu, tapi pas SMP kecil banget. Gampang patah. Kalau lu lihat fotonya tuh kayak gitu. Masa gampang patah? Nah materi yang di Suciso 1 itu bener, yang gue lagi jalan ditendang terus kepala gue dimasukin ke bak mandi sekolah itu bener. Oh itu tuh miris. tuh. Dibully parah ya, Benernya tuh, dibully iya, parah, iya. dibully parah. Kacau. Oh jadinya lumayan kau merasakan itu juga sih ya? Iya, nah kan gue SMP kelas 3 lulus, ada temen Tangsel juga, SMP-nya bareng sama gue. Ya. Pas dia lagi bukan makrab, apa sih kalau misalnya makan puasa bareng-bareng tuh, bukber. Iya. Lagi bukber, pada nanya, Dede kan Rizky Ambon ini ya, apa ya, SMP-nya bareng kita ya? Emang dia dulunya jagoan? Apa nanya gitu? Terus adanya jawab, kagak dia mah kagak jago, orang dibully mulu gitu, sampai dia jawab. Ya konten jagoan mah sekarang aja. Iya. Udah dukung katanya mukanya. Udah dukung katanya mukanya. Saat pertama kali ketemu gue takut bang. Dia yang Iya cerita, gue pertama kali ketemu lu takut, cuma pas gue ngeliat stand up lu apa? Ini orang stand upnya kayak baik ya, gitu. Berarti Jangan-jangan ular nih orang gitu. Gue sampai difitnah ular. Jangan-jangan ular nih orang. Iya, saat sampai ngomong gitu, jangan-jangan ular nih orang. Nggak deh berteman sama dia gitu. Tapi nama Rizky Ambon itu memang nama panggung yang kau dapat atau kayak gimana? Bullying juga sama. Kan gue tinggal di Bintaro bang awalnya. Terus pindah ke Tangsel. Gue awal sekolah di sekolah elit SD. Terus keluarga gue
Oh, kau merasakan itu di SD bahkan? Iya, dari lagi Kan biasanya- kaya-kayanya, Iya, iya. Masih SD kelas berapa itu? kelas 3. Baru pindah ke Tangsel. Oh, cepat ya. Pindah ke Tangsel. Sekolah di Tangsel, SD biasa aja. Iya. Kenalan sama orang namanya Fuji, gue masih ingat, cowok. Halo, nama kamu siapa? Rizky. Oh, Ambon gitu. Dia orang pertama yang manggil Ambon langsung. Oh, Gue masih ingat sampai sekarang. SD dia manggil gue Ambon, terus sampai semua anak SD ngikut. SMP gue pengen ganti nama Kiki. Kayak panggilan nyokap di rumah. Oh, panggilnya Kiki. Heeh. Oke. Nyokap di rumah manggilnya Kiki. Iya. Pas SMP, udah kenalan. Si Fuji ini satu kelas sama gue datangnya telat. Jadi ketika kita lagi perkenalan, Fuji datang. Sini kamu masuk telat. Dia masuk. Yang lihat gue, wah, sekelas kita. Allah. Akbar. Ketahuan lagi namamu di situ. Ketahuan Kesebar lagi Udah nyerah namamu di gue. situ. Akhirnya nyerah SMP. Udah panggil Ambon deh, ayo deh gitu. Sampai SMK udah nyerah gue, udah nyerah. Oh gitu, Udah akhirnya nyerah. melekat nama Ambon. Udah. Iya. Padahal kau ini ada Ambonnya memang. Gak ada, ibu gue Sunda Sukabumi. Ibu suka Sunda. Sunda Sukabumi, bapak Jawa Ngawi. Iya, makanya pas temen ke rumah manggil Ambon, orang tua gue sempet nangis. Nyokap gue sempet iya? nangis. Dulu itu. Iya, awal-awal. Terus lama-lama kayak ya udahlah gitu. Udahlah, enggak apa-apa. Heeh. Kaget kali. Iya, kenapa dipanggil Ambon Ambon gitu. ini saya Sunda loh gitu. Iya, harusnya Sunda loh. Ini bapak saya Jawa. Berarti sebenarnya kau halus sebenarnya di rumah juga ya? Ngomong Sundaan sama orang tua mah. Oh gitu. Ngomongnya Sunda. Tapi perawakannya Pak nih kemeja. Tuh, Iya. ada rantai-rantai begini Pak. Kan ini banyak kayak orang. Biar gampang. Biar gampang. Itu perawakan ini nih. Akhirnya kau pada saat ikut stand up keingat lagi tuh, saya kayaknya pernah dikasih. Tapi berarti SMP sampai sekarang memang Ambon langsung udah. Nggak, jadi nama panggung ini nggak dibikin. Nggak Memang dibikin. adanya. Nggak dibikin. Emang itu nama aja. Oh gitu, Rizky Ambon langsung. Langsung. Oh. Jadi Tapi biar sekalian. tapi pas SMP, sorry kita bahas soal kisah cinta begitu. Iya. Karena kan orang yang dibully kadang, ya namanya ada juga perasaan cintanya begitu kan. betul. Ada nggak pacar-pacaran atau cinta-cinta monyet gitu? Ada tapi malah udah jadi materi juga bang. Oh sudah jadi. Iya, stand up pertama gua. Kenapa Gua tuh? nggak tahu lu pernah dengar materinya apa enggak ya. Jadi waktu itu posisinya kelas meeting, kita mau stand up, katanya, weh Ambon lucu banget di tongkrongan stand up dong. Kata dia gitu. Oke. Stand up gua, lepas. Terus ada perempuan bang, namanya Karina. Oke. Karina, dia adik kelas. Terus tiba-tiba dia berdiri bang ngomong gini. Bisa dengerin Kak Ambon ngomong dulu nggak? Oi, Di tengah-tengah, dia kelas 2 bang, itu di Kru Bener mana kelas 3. Beh, kena empedumu kena. Udah langsung semangat lagi bang, gua bang. Gak ngaruh semangat ya di stand up ya kata gua. Kok semangat dong nggak bikin Nggak lucu ya? bikin lucu ya? Oh, Iya. Jadi sorry, jadi di tengah kerumunan kau stand up. Terus responnya ya nggak begitu Gak lah. begitu, Iya. dia saut-sautin terus. Dia namanya iya, anak-anak. iya, gitu. gitu. Emang iya, emang iya, gitu. Karina bangun, bisa dengerin Kak Ambon ngomong dulu nggak? Wes. Diem semuanya bang, cari di OSIS. Oh, leader dia. Leader Habis dia itu, di situ. gue lanjut stand up. Udah dia nggak ngebelain lagi, jadi habis itu ya udah gitu bubar. Nah kalau di materi gua punchline-nya, dia bangun kedua kalinya. Ini Oke, punchline-nya. iya. Yang pergi mau jajan-jajan. Itu punchline-nya. Aslinya mah diem aja. Pergi yang mau jajan-jajan. Akhirnya gue ditinggal gitu aja. Iya, karena di pembelaan pertama dia udah pede. Oh, tenang, Aman. Saya udah ini Kak, aman Kak. Lanjut aja Kak. Memang nggak bisa ditolong orang ini. Nggak bisa ditolong. Tapi dari situ kau menaruh inilah ke dia. Iya, cuman itu untuk pertama kalinya bang, gue SMP kelas 3. Gue udah tahu kalimat muka lu mau ditaruh di mana tuh gue tahu. Maksudnya? Itu kan gue ngebom tuh bang, kelas 3. Sedangkan gue di tongkrongan dikenalnya lucu kan. Iya. Hari itu, gue nggak pulang sebelum satu sekolahan pulang. Bener. Saking malunya bang gue. Itu gue nyedarnya pas SMK. Oh jadi hari itu tuh kalimat muka lu mau ditaruh di mana itu hari itu gue baru pertama kali ngerasain. Bener enaknya itu. Langsung gak mau stand up lagi gue bang. Hari itu. Di satu sekolah lagi kita. Satu sekolah bang gue dicap lucu di tongkrongan pas stand up gak lucu.
Udah kalian pulang tuh, udah semuanya dah kata gue. Gue Karena ntar kan- aja pulang. Karena kan secara teknik juga kau juga belum tahu gitu Belum ya tahu. kan, belum apa-apa. Nah, yang teriak lucu di tongkrongan ini ya dia juga nggak salah karena dia merasa kok memang lucu di tongkrongan. Betul. Ya kan memang kalau lucu nih dia niatnya memang support nih, kalian harus denger nih teman saya yang lucu di tongkrongan. Ternyata lucu di tongkrongan dan di stand up beda. Beda. Harus ada sedikit pemahaman yang dikasih gitu biar Iya. orang sepemahaman sama kita baru. Kalau posisi itu saya pernah merasakan juga, tapi saya bukan sekolah tapi udah kerja. Oh, udah kerja. Udah kerja waktu itu ada pertemuan sesama retail waktu itu Informa dan juga S1R. Ngumpul Toys Kingdom dan lain-lain. Jadinya semua karyawan ngumpul. Habis penjelasan pemateri dari HO dari Jakarta, selesai pematerinya itu udah masih ngumpul nih. Ada apa nih? Apa nih kita kasih suguhan? Kata teman saya, Hari Brata aja dia lucu di tongkrongan. Maksudnya dia lucu sehari-harinya, bukan tongkrongan kita bilang di Makassar toh. Dia lucu ini, dia bisa ini melucu. Saya digituin, ya mungkin perasaanmu kayak gitu juga. Teman saya percaya, aku akan membalas dia. Maksudnya Membalas kepercayaannya. iya benar. iya, Saya akan betul sekali. menjawab ini sabar. Naiklah tat, lempar satu punchline tidak masuk akal absurd. Lempar lagi, udah mulai tarik HP, tes main HP. Itu mohon maaf. Ini semua keringat ini. Ini semua keringat ini. Semua keringat ini saya. Ini keringat semua ini. Basah. Garis tangan basah, tet. Nggak bisa, terima kasih banyak udah turun. Habis itu ada teman saya yang selamatkan saya, dia karyawan Toys Kingdom waktu itu. Dia udah masuk komunitas stand Oh, udah up. masuk komunitas stand up. Iya, komunitas stand up. Dia naik, lumayan nyelamatin lah di situ, crowd udah lucu lagi karena dia stand up lucu banget. Hari itu lucu banget. Lucu banget, tang sekaligus memperlihatkan gini loh stand up, Dek. Jadi kayak, tak. Kena saya udah nggak kena tatapannya. Iya. Enggak lagi gitu rasanya. Wah, itu asli saya di backstage kan ada kayak papan begitu tinggi. Saya salaman sama itu, makasih banyak bang, lucu sekali tadi. Santai saja aman, saya tidak lucu bagaimana nih. Ya betul, saya tunggu dulu karyawan pulang. Tunggu dulu karyawan pulang. Iya, maksudnya bubar karena kan di aula begitu. Tunggu bubar dulu baru kita kayak keluar deh, baru karena malunya kayak apa? Malunya kayak apa ya? Itu Gitu. dia tuh. Nah, jadi kau udah stand up di sekolah. Habis itu pertama kali masuk komunitasnya berarti kapan itu? 2017. 2017 ya. Nah, aktif stand up sebenarnya dari SMK kelas 1 gue udah aktif banget. Di komunitas tapi Enggak, SMK kelas 1 gue stand up di sekolah, ikut lomba-lomba di luar tapi belum komunitas. Oh. Kayak masih anak sekolah aja. jadi materimu bagaimana tuh menulisnya? Menulisnya. Iya. Kan belum tahu ada ilmu ini. Betul-betul yang menurut gua lucu aja apa ya? Gue ingat materi pertama gue ya. Di SMK tapi ya materi. Iya, materi SMK. Oh, ini materi sekolah. Iya. Waktu itu gue pernah guru gue masuk galak banget. Jadi tiba-tiba masuk pintu, bukannya belajar malah pada ngobrol, malah ada yang main PS. Terus gini, maaf Bu, ini rumah saya. Iya. Baca lama banget itu polanya itu. Selalu situasi. Tapi hari itu pecah, Tapi di zaman itu punchline kayak begitu tuh. Ekspektasi kan belum terlalu kayak bagaimana Iya. itu kan. Dipatahin sedikit asumsinya begini deh. Sukanya tuh orang Powerful itu punchline powerful itu. itu. Wah, Iya. salah rumah dia. Salah rumah dia. Gitu pasti kayak gitu tuh. Itu tuh powerful itu punchline. Jenis-jenis punchline kayak begitu tuh marah tapi ujung-ujungnya ini kayak stop and go-nya begitu jelas tuh. Stop dulu baru dihajar lagi gitu kan. Iya, ini maaf. Ini. Iya, nadanya pasti gitu. Nadanya pasti gitu. tuh. Saya kalau materi pertama saya di open mic tuh kayak gini. Jadi kita kalau habis hari Minggu dulu, hari Seninnya di belakang anak sekolah itu ngobrol semua. Karena di hari Minggu kita tontonannya kartun semua, jadi ini yang diobrolkan di hari Senin. Iya. Sehingga semua ribut di belakang. Lagi kelas lagi kosong, ribut semua. Bagusnya Dragon Ball. Nah, masuk guru tendang pintu. Cus, apa ini ribut-ribut? Gitu. Tahu ini ribut-ribut, ya kan? Bapak bawa langsat.
Ih, maksudnya kenapa? Pak guru bawa langsat. Pak guru bawa langsat. Karena waktu itu jualan langsat banyak di situ kan. Terus ngobrol Dragon Ball. Guru marah karena lagi menjelaskan kayak begitu. Ini di belakang kenapa bicara ini? Bicara Dragon Ball ini dilempar buku. Tak, baca itu komik Dragon Ball volume 3. Gitu. Wah, dilempar buku Dragon Ball. jadi punchline begitu tuh marah, habis itu dilanjutin lagi. Oh, ternyata begini. Ternyata begini. Iya, kayak tadi Bu, ini rumah saya. Wah, suka banget itu orang. Powerful itu, powerful. Masih ingat berarti kau ya? Masih. Tapi itu berarti sense komedimu udah tajam di situ karena tanpa melihat komika, gabung komunitas juga udah. Pensi pertama gue pakai materi Prasteguh. Banyak yang kayak gitu. Saya bintang BT. Mohon maaf Om Bin. Oh, kalau gue udah ngomong ke Bang Prasteguhnya langsung. Langsung bilang. Ya, karena tujuan gue stand up tuh pengen sekalian ketemu orang yang materi pernah gue pakai. SMP gue pernah pakai Wawan Cikuk yang ngebom itu. Itu materi Wawan Cikuk, JKT48. Pas Teguh yang materi motor, gue ngomong waktu itu, Bang, gue pakai materi waktu itu, pas Teguh juga sama. Bang, gue waktu itu pakai materi lo, makasih banyak. Oh gitu? Ya, gue ngomong ke orangnya langsung. Saya salahnya bintang BT yang mana itu kalau kita pakai materinya harus pakai juga personanya dia. Iya, harus dipakai sekalian semua. Sekalian sebadan badan. Harus gondrong, harus mukanya kayak gitu. Gondrongnya nggak harus. Gondrongnya mah nggak harus. Nggak harus. Oh gitu ya. Tapi iya banyak juga sih komika yang merasa ya saya juga pakai materinya ini gitu. Karena kita juga belum tahu kan. Belum tahu. Belajar. Itu yang pakai remote apa? Remote-nya hilang ya, lucu banget. Hilang, ininya ketinggalan ini. Saya bawakan juga itu di Coffee Morning Hardware. Coffee Morning itu setiap hari Minggu habis awal bulan, habis gajian ada acara karaoke. Habis karaoke ada namanya stand up. Stand up lah saya lagi situ. Ngebum lagi deh. Seharian kerja malas menjual. Tapi kan akhirnya udah nyampe tetap stand up gitu. Tetap stand up akhirnya kayak gitu sih. Oke, berarti kedepannya Ambon persiapannya atau planningnya mau apa lagi nih? Ada special show atau apakah? Mau bikin nanti Agustus sama Mas Dewang nggak? Oh gitu. Lawan Arah namanya. Lawan Arah. Ih, menarik. Agustus. Terus sama mau konten lagi. Konten lagi ya. Saya kan disuci kan beku tuh konten saya tuh. Gak kepikiran sama sekali konten nggak upload sama sekali. Sekarang mau mulai konten lagi. Berarti mulainya pada saat akhirnya kamu selesai juga disuci. Ada tuh ada itu konten pertama. Nanti bakal ada pentolan The Movie September kalau nggak November. Kita harus nonton pentolan The Movie di YouTube. Di YouTube. Pentolan The Movie. The Movie. Wah, itu dia. Cerita panjang. Cerita panjang itu. Berarti series. Atau langsung satu. Pilihannya ya movie langsung satu. Langsung 45 menit apa sejam. Ih, biarin nggak ada yang nonton juga. Yang penting naruh aja dulu di situ. Benar. Kita nantikan itu teman-temannya. Jadi terima kasih banyak untuk Rizky Ambon sudah mampir ke sini sama-sama. Makasih banyak Mas Batu. Terima kasih banyak ya sudah mampir ke sini. Saya sudah mendengar apa yang kamu rasakan di Suci juga. Ya, makasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu. Kisah cinta asmaranya juga dilancarkan. Amin. Oke. Bismillah, saya doakan dulu airnya. Pasan Coki nggak pernah begitu, Om Coki. Nggak pernah sampai doa. Pasan pernah berlebihan. Nggak pernah sampai doa. Oke. Terima kasih Bang Lata. Dadah semuanya.